Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, Polda Metro Jaya pada hari ini, tepatnya Kamis 23 Februari 2023, saya selaku Kabid Humas didampingi Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, juga ada dari stakeholder dalam hal ini Bapak Suwandi dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian juga ada Bapak Dapat, beliau dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, juga ada Kasubit Resmob maupun juga Kasubit Jatanras. Rekan-rekan, pada hari ini, pada sore hari ini, Polda Metro Jaya akan memberikan rilis pada press conference ini terkait dengan perkembangannya pemberitaan yang tentunya menjadi perhatian publik. Kejadian dengan adanya pengambilan mobil oleh kreditur dengan melalui debt collector, yang kemudian ada petugas kepolisian pada saat pelaksanaannya, yang kemudian berujung pada adanya laporan. Laporan yang ditangani ada dua, terkait dengan korban C dan juga salah satunya adalah korban atau dari Babin Kamtimas, ya, Aibtu Afid. Nanti secara teknis akan dijelaskan bagaimana proses pengungkapan yang terjadi. Polda Metro Jaya berkomitmen konsisten merespons cepat terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian publik, sehingga ini bisa menjawab kepada publik dan sekaligus nanti didampingi dari stakeholder akan memberikan edukasi kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direktur Reserse Kriminal Umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada sore ini kita akan melaksanakan penjelasan terkait penanganan kasus khususnya pressmanisme. Bahwa Polda Metro Jaya bertekad bahwa wilayah DKI dan wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah zero premanisme. Sehingga apabila ada anasir ataupun gejala-gejala peningkatan aksi premanisme, kita akan merespon cepat. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, baru-baru ini kita lihat ada kasus ataupun perbuatan pidana yang viral terkait dengan upaya daripada debt collector untuk mengambil secara paksa objek daripada jaminan fidusia yang berada di TKP apartemen Kasek Grande. Ini bukan merupakan yang awal. Jadi sebelumnya kami sudah mengungkap beberapa kasus premanisme, dan saat ini baru saja tahap 2 dan masih ditahan di Polda Metro Jaya sebanyak 42 tersangka. Sudah kita tahan dari dua kelompok yang berbeda. Dua kelompok yang berbeda yang cenderung melakukan kegiatan main hakim sendiri, Eigenrichting. 42 orang kita tahan, baru kita tahap 2 dan sekarang masih ditahan di sini untuk persiapan di sidang. Jadi bukan karena kasus viralnya ini saja kita menangani premanisme, kita sudah mengungkap. Yang kedua, silakan hadirkan tersangkanya 7 orang. Nah, ini ternyata muncul lagi rekan-rekan sekalian. 7 orang, silakan. Anasir ataupun gejala terjadinya aksi yang cenderung main hakim sendiri, Eigenrichting, antara dua kelompok menimbulkan keributan di area publik sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ada di area publik tersebut. Ribut
menggunakan beberapa alat. Kami akan selidiki beberapa informasi menggunakan senjata tajam, melakukan pengrusakan terhadap properti orang, sehingga yang ada di area publik itu takut. Nah, ini 2 kelompok sudah kita tangkap juga. Ya, jadi sekali lagi yang kemarin itu bukan yang pertama. Kita ada indikasi ataupun anasir meningkatnya aksi premanisme, kita respon cepat, tangkap. Dan ini belum berakhir. Kita akan pemeriksaan, kita akan naik terus. Siapa ini gembong-gembongnya, kita akan tangkap. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Silakan pikirkan. Ini terjadi di daerah Jakarta Selatan, Tebet Jakarta Selatan, di Mei Superplat. Ya, ini terjadi saling serang menggunakan senjata tertentu, kemudian merusak properti orang lain dan menimbulkan keributan dan menimbulkan keresahan masyarakat di area ini. Nah, yang terakhir yang saat ini viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di apartemen Casa Grande, di mana diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi apa yang di media sosial disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara di apartemen Casa Grande, tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam, "Saya bunuh kamu." Ini hasil pemeriksaan, "Saya bunuh kamu." Diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini. Kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen, surat tugas dan sebagainya yang sebagai persyaratan dalam penarikan. Kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kaptipmas yang memang sedang bertugas di sana. Yang salah tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Ya, karena memang terjadi hal seperti itu akan didapati justru diadakan perlawanan oleh kelompok itu. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan sekalian, ya, tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian itu bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki, ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Dan ini peringatan juga, artinya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ya, apabila fenomena ini terjadi lagi, ingat kami adalah representasi pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang sebagai penegak hukum, lindung dan pengayom masyarakat. Diancam hukuman 7 tahun apabila 2 orang atau lebih melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Oleh karenanya, kemudian ada LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini. Kita konstruksikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang fidusia, nanti akan dijelaskan oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, kemudian dari OJK juga akan jelaskan. Yang jelas, apabila ada cedera janji
ataupun hubungan prestasi antara debitur dengan kreditur, kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan, bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini juga masyarakat juga paham, ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konstruksikan dengan pasal ini. Sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang, kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua. Dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini, keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum, walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sedang mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Eric Johnson Saputra Simangunsong. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis. Ya, residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, YM, YH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami mengimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri, karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini kami akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap orang. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat pelaku tindak pidana ini maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi, debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi deterrence secara spesialis maupun generalis kami akan kejar. Oleh karena rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung, ya. Memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Masyarakat itu sebetulnya takut, resah. Tapi kalau mau melaporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah dan kami sudah berkoordinasi dengan criminal justice system, pihak kejaksaan dan sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak menerima laporan ancaman-ancaman. Kami ada rekamannya semua, sehingga orang ini takut lapor ke polisi, ya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini segera laporkan ke pihak kepolisian. Direktif Kapolda Metro Jaya dan juga perintah Bapak Kapolri berantas premanisme. Tidak ada lagi terjadi intimidasi terhadap warga, terjadi ancaman-ancaman dan menimbulkan keresahan ataupun fear of crime di kalangan masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih.